Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fauzinuddin MHI SHI selaku dosen mata kuliah Praktikum Perhitungan Zakat dan Wakaf, dan teman-teman kelas Majawa angkatan 22 yang saya banggakan. Di sini saya Sita Wulandari akan mempresentasikan materi tentang konsep dan perhitungan wakaf tunai dan wakaf produktif. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai konsep wakaf tunai dan wakaf produktif. Konsep wakaf tunai. Wakaf tunai atau dikenal juga sebagai cash wakaf atau wakaf al-nuqud adalah bentuk wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf tunai merupakan inovasi dari konsep wakaf tradisional yang biasanya berupa aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Dalam wakaf tunai, dana yang diwakafkan dikelola oleh nazir atau pengelola wakaf, dan hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam. Untuk selanjutnya, penting untuk membedakan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Yang pertama, wakaf uang. Wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk uang tunai yang dikelola secara produktif dan hasilnya digunakan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum. Nah, untuk sedangkan wakaf melalui uang merupakan penggunaan uang untuk membeli aset yang kemudian diwakafkan seperti tanah atau bangunan. Yang selanjutnya yaitu konsep wakaf produktif. Wakaf produktif adalah jenis wakaf di mana aset yang diwakafkan tidak hanya disimpan, tetapi juga dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk tujuan sosial atau amal. Wakaf produktif merupakan pengembangan dari konsep wakaf tradisional, di mana aset wakaf tidak hanya ditahan pokoknya untuk dimanfaatkan hasilnya bagi mauquf alai atau pihak yang dituju, tetapi juga dikelola dan dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan wakaf produktif. Yang pertama, ada peningkatan kapasitas manajemen nazir melalui pelatihan dan sertifikasi. Yang kedua, kolaborasi antara lembaga wakaf dengan institusi keuangan syariah. Dan yang ketiga, digitalisasi sistem pengumpulan dan pelaporan wakaf. Dan yang terakhir yaitu adanya jaringan komunitas wakaf untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Materi yang kedua yaitu tentang perhitungan wakaf tunai dan wakaf produktif. Yang pertama yaitu perhitungan wakaf tunai. Kasus pengelolaan dana wakaf Yayasan Al-Barokah. Nazir Wakaf Yayasan Al-Barokah mengelola dana wakaf tunai dari berbagai wakif, menerima dana wakaf sebesar 500 juta pada awal tahun 2024. Sesuai dengan ikrar wakaf, dana ini diperuntukkan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak yatim dan duafa di wilayah sekitar yayasan. Nazir kemudian menginvestasikan dana ini dalam dua instrumen syariah. Yang pertama, deposito mudorobah sebesar 300 juta dengan nisbah bagi hasil 60/40 antara nazir dan mudorib, dan diperkirakan keuntungan bank sebesar 8% per tahun. Yang kedua, sukuk korporasi syariah sebesar 200 juta dengan kupon atau imbal hasil tetap sebesar 6% per tahun yang dibayarkan setiap akhir tahun. Selama tahun 2024, yayasan mengeluarkan biaya operasional pengelolaan wakaf sebesar 5 juta. Nah, yang menjadi permasalahannya di sini adalah bagaimana nazir Yayasan Al-Barokah menghitung dan mendistribusikan imbal hasil wakaf tunai untuk tujuan pendidikan anak yatim dan duafa dengan mempertimbangkan biaya operasionalnya. Nah, untuk cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, menghitung imbal hasil dari setiap instrumen investasi, di mana deposito mudorobah rumusnya perkiraan keuntungan bank per tahun. Berarti 8% dikali 300 juta sama dengan 24 juta. Untuk bagian keuntungan nazir adalah 60%, maka 60% dikali 24 juta hasilnya 14.400. Sukuk korporasi syariah, yaitu imbal hasil kupon per tahunnya. Berarti 6% dikali 200 juta sama dengan 12 juta. Untuk langkah yang kedua yaitu menghitung total imbal hasil wakaf. Untuk total imbal hasilnya adalah imbal hasil deposito mudorobah ditambah
imbal hasil suku, yang berarti 14.400 ditambah 12 juta sama dengan 26.400. Dan yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Dana yang tersedia untuk didistribusikan sama dengan total imbal hasil dikurangi biaya operasional, yang berarti 26.400 dikurangi 5 juta sama dengan 21.400. Dan langkah yang terakhir yaitu mendistribusikannya dana sesuai tujuan wakaf, yang dimana dana sebesar 21.400 itu dapat dialokasikan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak yatim dan duafa sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Yayasan Al-Barokah. Misalnya, dana ini dapat digunakan untuk memberikan beasiswa, membeli perlengkapan sekolah, atau mendukung kegiatan belajar mengajar. Untuk laporan keuangan dan transparansinya, Nazir Yayasan Al-Barokah wajib membuat laporan keuangan yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan dana wakaf, termasuk rincian investasi, imbal hasil yang diperoleh, biaya operasional, dan penyaluran dana kepada pihak yang berhak. Laporan ini sebaiknya disampaikan secara periodik kepada wakif dan dipublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Yang kedua yaitu perhitungan wakaf produktif, kasus pengelolaan dana wakaf Yayasan Amanah Umat. Yayasan Amanah Umat menerima wakaf produktif berupa sebidang tanah seluas 1 hektar di pinggir kota pada awal tahun 2023. Sesuai dengan keinginan wakif, tanah tersebut akan dikembangkan menjadi sebuah rumah kontrakan yang hasil sewanya akan digunakan untuk membiayai kegiatan dakwah dan pendidikan di lingkungan sekitar. Yayasan Amanah Umat kemudian membangun 10 unit rumah kontrakan sederhana di atas tanah wakaf tersebut dengan total biaya pembangunan sebesar 800 juta yang berasal dari dana hibah dan sebagian kecil dari kas yayasan. Setelah selesai dibangun pada akhir tahun 2023, rumah kontrakan tersebut mulai disewakan dengan tarif 1.500.000 per unit setiap bulannya. Selama tahun 2024, yayasan mencatat pendapatan sewa sebesar 1.500.000 dikali 10 unit dikali 12 bulan sama dengan 180 juta. Namun, yayasan juga mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan rumah kontrakan selama tahun 2024 yang meliputi biaya perawatan rutin sebesar 5 juta, biaya keamanan sebesar 3 juta, biaya administrasi pengelolaan sebesar 2 juta, dan penyusutan bangunan yang diestimasi 2% dari biaya pembangunan, yaitu 2% dikali 800 juta sama dengan 16 juta. Nah, yang jadi permasalahannya di sini adalah bagaimana Yayasan Amanah Umat menghitung pendapatan bersih dari wakaf produktif rumah kontrakan ini dan mengalokasikannya sesuai dengan tujuan wakaf dengan mempertimbangkan biaya operasional dan penyusutan. Nah, untuk cara penyelesaiannya yang pertama menghitung total pendapatan kotor, di mana total pendapatan kotor dari sewa yaitu jumlah unit dikali tarif sewa per bulan dikali jumlah bulan, yang berarti 10 unit dikali 1.500.000 per bulannya dikali 12 bulan, maka hasilnya 180 juta. Dan langkah yang kedua yaitu menghitung total biaya operasional dan pemeliharaan. Total biaya operasional adalah biaya perawatan ditambah biaya keamanan ditambah biaya administrasi. Jadi 5 juta ditambah 3 juta ditambah 2 juta hasilnya 10 juta. Dan langkah yang ketiga yaitu menghitung pendapatan operasi bersih, yaitu sebelum penyusutan, yang dimana pendapatan operasi bersih sama dengan total pendapatan kotor dikurangi total biaya operasional, maka 180 juta dikurangi 10 juta sama dengan 170 juta. Dan langkah yang keempat yaitu menghitung pendapatan bersih setelah penyusutan. Pendapatan bersih yaitu pendapatan operasi bersih dikurangi biaya penyusutan, maka 170 juta dikurangi 16 juta, hasilnya 154 juta. Dan langkah yang terakhir yaitu mengalokasikannya pendapatan bersih ini sesuai tujuan wakaf. Maka, dana sebesar 154 juta ini merupakan dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan dakwah dan pendidikan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. Nazir Yayasan Amanah Umat harus memiliki mekanisme yang jelas dalam menyalurkan dana ini, agar tepat sasaran dan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Nah, untuk laporan keuangan dan transparansinya, Yayasan Amanah Umat perlu menyusun laporan keuangan yang komprehensif terkait pengelolaan wakaf produktif ini.
Laporan ini harus mencakup pendapatan sewa, rincian biaya operasional dan pemeliharaan, perhitungan penyusutan, serta alokasi dana untuk kegiatan dakwah dan pendidikan. Laporan ini penting untuk akuntabilitas kepada wakif dan masyarakat, serta untuk memastikan pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan dan profesional. Baik, untuk selanjutnya, dalam pembahasan mengenai wakaf tunai dan wakaf produktif, dapat disimpulkan bahwa kedua konsep ini merupakan inovasi penting dalam pengelolaan dana wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf tunai yang berupa uang memberikan kenyamanan dan aksesibilitas bagi berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal. Dengan pengelolaan yang tepat, dana ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, wakaf produktif atas pengelolaan aset untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari segi syariah maupun regulasi nasional. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.